Ada pertanyaan dari perempuan. Dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya meluluhkan hati orang tua agar mau percaya akan adanya habaib? Iya. Apakah habaib turunan Nabi itu ada? Dulu orang itu mencari cacatnya Nabi. Orang-orang musyrik itu nggak ada. Kalau dikatakan Nabi itu gila, Nabi itu paling berakalnya orang Arab saat itu. Bodoh, Nabi paling alimnya orang saat itu. Nabi itu dungu, paling cerdasnya orang. Nabi itu khianat, paling amanatnya orang. Nggak dapat. Oh, tukang sihir, nggak mungkin. Oh, kena sihir, nggak mungkin. Cari, ada yang nyelentuk. Oh, al-abtar, orang yang nggak punya turunan. Nabi itu nggak punya turunan. Akhirnya turun ayat inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku Allah memberikan kepada kamu Muhammad al-kautsar. Ada mengartikan al-kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak, al-khairul katsir. Termasuk al-khairul katsir yaitu telaga Nabi yang ada di mahsyar nanti, yang ada di akhirat nanti, yaitu disebut al-kautsar. Namanya telaganya Nabi namanya al-kautsar. Ada menyatakan al-kautsar yaitu az-dzurriyyah al-katsirah, turunan yang banyak. Aku berikan kepada kamu ya Muhammad, bisa turunan yang banyak, bisa telaga kautsar, bisa kebaikan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, salat wahai Muhammad, potonglah unta untuk kurban. Inna syani'aka wal abtar, orang yang mencela kamu, yang menyatakan kamu tidak punya turunan, wal abtar, dialah yang akan terputus turunannya. Keliru sekali kalau ada orang menyatakan Nabi nggak punya turunan. Itu sama dengan orang mencela Rasulullah. Dalam Al-Quran dikatakan al-abtar. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kullu nasabin wa sababin munqati'un yawmal qiyamah illa nasabi wa sababi. Semua nasab itu terputus dari kiamat, nggak ada hubungan. Semua sabab terputus dari kiamat, nggak ada hubungan kecuali nasabku dan sababku, kecuali nasabi wa sababi. Naam. Karena itu habaib itu apakah ada? Kalau habaib yang diartikan itu adalah turunan Nabi, maka itu adalah memang benar ada. Cuma memang ada julukannya macam-macam. Dulu itu mereka itu disebut Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Musa Al-Kadhim, Imam Ali Al-Uradi, Imam. Kemudian pada masa Sayyidina Faqih Muqaddam pakai Sayyid, Sayyidina Faqih Muqaddam, Sayyidina Al-Idrus, Sayyidina sampai pada Syekh Bakar bin Salim disebut Syekh Bakar bin Salim, Syekh Abdul Rahman Al-Attas, Syekh. Pada zamannya Habibullah Haddad disebut Al-Habib. Ada yang ditulis Sayyidina Hasan disebut Asy-Syarif. Itu istilah. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Katakan, aku tidak meminta bayaran dalam misi risalah dan nubuat ini, wahai Muhammad, kepada umatmu, kecuali kamu membalas cinta kepada kerabat. Cinta kepada kerabat Nabi adalah bukti cinta kepada Rasulullah. Ahibbullah lima yaghdukum min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah Allah karena Allah yang banyak memberikan nikmat kepada kamu.
cintai Nabi Muhammad sebagai bukti cinta kepada Allah, cintai Ahlul Bait Nabi Muhammad sebagai bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, banyak sekali hadis-hadis tadi itu, banyak sekali. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang tidak percaya ada turunan Nabi dan tidak cinta kepada Nabi. Hadisnya banyak, bahkan pernah satu saat Nabi SAW berjalan menuntun Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, melewati sahabat. Kemudian Nabi menyatakan, man ahabbani wa ahabba hadaini wa abawaihima kana fi jannati yaumal qiyamah. Nabi waktu itu menuntun Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, siapa cinta aku, cinta kedua anakku ini, dan cinta kepada kedua ayahnya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, maka ada di surgaku nanti di hari kiamat. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bagaimana radhiyallahu anhu menyatakan, urgubu Muhammadan fi ahli baitih, perhatikan, cintai, hormati Nabi Muhammad lewat keluarganya. Anda nggak menangi Nabi, tapi Anda bagaimana cara berkhidmat kepada Nabi, bagaimana mengungkapkan cintanya kepada Nabi? Lewat keluarganya, lewat keluarganya. Saudara, kadang-kadang kita ini cinta sama guru, kita rawat ayamnya guru, kita perhatikan ayamnya guru, kita bersihkan kandangnya ayamnya guru. Sebetulnya bukan khidmat sama kandang, itu adalah bentuk khidmat kepada guru. Kalau ini ayam sebagai bukti khidmat kepada guru, ini yang ditinggalkan oleh Nabi bukan ayam, anak cucunya, anak cucunya. Maka inilah yang diajarkan oleh Ahlul Bait Rasulullah. Panjang sekali kalau kita ceritakan bagaimana para sahabat menghargai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para ulama al-amilin menghargai keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada ya, mereka ada. Gimana caranya suami tidak bisa mengerti? Yaitulah, ya mudah-mudahan dibuka hatinya, tapi tetap aja didoakan, bahwa Ahlul Bait itu ada, didoakan hati suaminya terbuka, mudah-mudahan insyaallah menjadi pecinta Ahlul Bait. Tapi secara garis besar thariqahnya Ahlul Bait adalah tidak boleh mencari muhibbin, tapi kita harus bermuamalah kepada manusia dengan baik walaupun kepada mubughidin, orang benci kepada kita. Tapi kita ketika ketemu dengan muhibbin, wajib kita hormati lebih daripada muhibbin menghormati kepada kita.